Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarhum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu ingkang mugi-mugi selalu mendapatkan limpahan rahmat lan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada sore hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami saged makempal di tempat yang penuh dengan barokah ini insyaallah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat hidayah. Amargi nikmat hidayah niki namung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta diberikan kepada orang yang beriman, diberikan juga kepada orang-orang yang kafir. Nikmat kesehatan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, juga diberikan kepada orang-orang yang membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anak yang banyak, nikmat kecerdasan, dan berbagai bentuk nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tapi ada satu nikmat yang tadi sudah kita sebutkan, hanya diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa melihat sendiri, tidak semua hamba Allah beriman diberi nikmat hidayah. Sehingga nikmat ini harus kita jaga betul. Salah satu yang Allah perintahkan adalah dalam setiap harinya kula panjenengan sami diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari semalam paling minimal melaksanakan salat wajib 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kangge kula panjenengan sami melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Bukan surat yang lain, bukan surat Qul huwallahu ahad yang dalam sebagian hadis dikatakan bahwasanya itu adalah sulusul Quran, sepertiga dari kandungan Quran. Atau bahkan misalnya surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kata para ulama, seandainya Allah menurunkan perintah di dalam Al-Qur'an hanya surat Al-Asr, Allah tidak akan memerintahkan yang lain, cukup. Karena itu sudah mencakup segala bentuk perintah. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita baca dalam setiap rakaat salat kita niku surat napa? Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Amargi napa? Di dalam Al-Fatihah, doa apa yang pertama kali dalam surat Al-Fatihah kita bisa baca? Dari surat Al-Fatihah itu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita menyatakan memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Masih pujian untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Maliki Yaumiddin, masih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan dengan tegas kita hanya beribadah kepada Allah, hanya meminta tolong kepada Allah. Belum ada doa sama sekali. Dan memang seharusnya demikian ketika orang berdoa, kita bisa membaca sunnah dalam berdoa, tidak langsung angkat tangan langsung duit enggak, Bang. Karena kita pernah mungkin melihat ada video depan Ka'bah, fulus, ya Allah fulus. Nah, itu enggak beradab. Makanya dalam syariat kita bagaimana ketika berdoa, datang. Apa yang kita lakukan pertama kali? Berwudu, menghadap kiblat, bahkan kalau perlu didahului dengan ibadah-ibadah, dengan sholat sunnah, dengan baca Quran. Makanya setiap selesai ibadah termasuk salah satu waktu disunahkan untuk berdoa. Makanya dalam Al-Quran kita ada doa khutmul Quran biasanya. Dalam sholat kita disunahkan setelah sholat berdoa. Apapun ibadah yang kita kerjakan disunahkan selanjutnya melaksanakan doa. Karena apa? Amal soleh itu termasuk salah satu adab sebelum berdoa. Setelah amal soleh, kemudian kita membaca sholawat, kemudian menyebut-nyebut nama Allah Asmaul Husna. Setelah itu kita istighfar, mengakui dosa dan seterusnya. Baru berdoa. Itu akan lebih mustajab, akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau anak kita punya anak kita datang tiba-tiba bantu-bantu kan itu. Kok dongaren kora-kora kan. Baik, perilakunya tiba-tiba baik, minta. Itu kita manusia saja. Manusia itu dasarnya semakin sering diminta semakin gak seneng, kan gitu nggih. Jenengan dijaluki pelem, gadah wit pelem, akeh peleme. Tanggane, yuk njaluk, yo. Meneh, yuk njaluk, sepekan bendina, yuk njaluk. Tandur dhewe ngono lho. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kebalikannya dengan hamba. Allah ketika hambanya jarang meminta, maka Allah justru benci dengan hambanya. Allah tidak suka. Kenapa? Karena menunjukkan hamba itu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meminta dengan cara yang tadi disebutkan, dengan cara perlahan-lahan kita beramal soleh, mengakui dosa kita, membaca sholawat, kemudian menyebut-nyebut Asmaul Husna, kemudian baru memanjatkan doa, maka itu akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada surat Al-Fatihah, para hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai pada ayat Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya masih menunjukkan betapa kita pasrah hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai di situ, doa pertama yang Allah perintahkan, Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an dan Allah perintahkan untuk kita baca berulang-ulang setiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina itu beri kami hidayah untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Ini berat, makanya kita disuruh minta setiap hari. Jadi Al-Fatihah itu bukan sembarang surat. Kenapa Allah pilih Al-Fatihah? Kenapa enggak Al-Baqarah sing dawa? Bisa tidak misalnya Allah perintahkan lek salat kudu maca Qul huwallahu ahad, baru surat yang lain? Bisa saja. Tapi Allah pilih Al-Fatihah. Kenapa? Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwasanya di sana ada kandungan doa yang sangat penting, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada doa betapa hidayah itu adalah sesuatu yang harus diminta setiap hari. Bagi Allah, kalian tidak punya uang, itu akan aku penuhi. Kalian tidak bisa makan, akan aku cukupi. Tapi hidayah harus kalian minta. Bahasa gampangnya seperti itu. Dan Allah hanya memberi hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Rasulullah Muhammad, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah selama di kota Makkah 13 tahun. 10 tahunnya itu beliau berdakwah dibela habis-habisan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kita kenal betul paman beliau Abu Thalib, karena pamannya ini juga yang mengasuh Rasulullah ketika orang tuanya, kakeknya wafat, kan gitu. Di antara
sekian banyak saudara bapaknya Abdullah. Jadi orang Arab biasa punya anak banyak karena istrinya juga banyak ya. Orang Arab. Rasulullah ketika ayahnya wafat, ibunya kemudian menyusul, kemudian kakeknya yang mengasuh Abdul Muthalib wafat, beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari kecil sampai akhirnya diperintahkan untuk berdakwah, pamannya selalu membela Rasulullah mati-matian. Bahkan suatu saat pernah bagaimana Rasulullah itu ditentang oleh sukunya sendiri, kaum Quraisy. Kalau kita zaman sekarang ini kan lagi senengnya kalau Idul Fitri itu ada perkumpulan Bani Fulan, kan gitu ya. Bani Fulan. Itu mungkin baru di kita, tapi di suku Quraisy itu suwe. Bani Abdul Manaf, itu udah biasa. Dan itu lebih kuat dibandingkan apa yang terjadi di kita. Kalau di zaman dulu mereka siap mati untuk membela baninya, gitu. Kayaknya kalau kita belum ada ya, belum ada. Ya nggak perlu ada. Kita perlunya siap mati untuk membela Allah dan Rasulnya, kan gitu. Memang itu yang diajarkan oleh Islam. Keluarga besar Rasulullah, mereka sangat kuat sekali membela Rasulullah meskipun mereka berada dalam kekafiran. Masih belum menerima dakwah Rasulullah, tapi mereka membela Rasulullah. Ini uniknya orang-orang Quraisy ketika itu. Sampai-sampai dikisahkan dalam buku sejarah dengan sangat maos bahwasannya Rasulullah ini pernah ditentang sehingga mengharuskan Rasulullah dan beberapa keluarganya, suku ya, sebagian sukunya ya, suku Quraisy suku yang sangat besar, ada beberapa bani-bani di dalamnya, beliau harus berlindung di suatu lembah. Satu lembah sampai berapa tahun itu ya? 2 tahun atau 3 tahun. Ya, bisa dibaca lagi sejarahnya. Sampai-sampai dikatakan ketika itu kotoran kami itu menyerupai kotoran unta. Jadi manusia ini tinggal di tempat yang sangat gersang, cuma ada rumputan, makanya cuma rumput, nggak pernah makan daging karena diboikot oleh suku Quraisy. Sampai menungso niku keluar kotorannya seperti kotoran unta, kotoran kambing gitu. Udah kayak herbivora. Tapi sukunya tetap membela Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat dekat sekali, utamanya pamannya Abu Thalib. Sampai Rasulullah itu selalu meminta sampai di akhir hayat pamannya agar pamannya masuk Islam. Karena ini hadiah terbesar. Gak ada hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada seorang kecuali Islam, kecuali hidayah, kecuali suatu bekal untuk bisa masuk ke dalam jannah. Apa tahu dunia ini kan gitu ya. Kita senang-senang di dunia berapa tahun? 70 tahun. Orang kafir senang-senang di dunia 70 tahun, mati tidak bawa hidayah, dibakar di nerakanya selamanya. Waliyadzubillah. Orang mencari harta dengan cara yang haram, rumahnya besar di dunia, meskipun dikejar-kejar debt collector ataupun yang lain karena rumah jadi jaminan, biasanya kan gitu. Tapi kenyataannya dia pakai baju mewah, kendaraan juga mewah, rumahnya mewah. Tapi ketika itu semua dengan yang haram, tidak dibangun di atas dasar hidayah, di akhirat tetap tidak ada gunanya. Tidak bisa menukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga sama. Ketika pamannya akan wafat, beliau duduk di sampingnya, meminta pamannya untuk ucapkan ya ami la ilaha illallah. Kul ya ami la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Ulangi aja la ilaha illallah. Meskipun kamu enggak pernah salat, enggak pernah sedekah atas nama Islam, enggak apa-apa. Yang penting ucapkan la ilaha illallah a'tadiru bika 'ala Allah. Maka akan aku jadikan itu alasan untuk membelamu nanti di hadapan Allah. Tapi qadarullah, pamannya ketika itu sudah mau mengatakan, ini Masya Allah ya, ini termasuk kisah yang sangat membuat Nabi Muhammad itu bersedih sekali. Dan kesedihan Rasulullah juga harusnya menjadi kesedihan kita juga. Abu Thalib ini ketika wafat, biasa namanya juga pembesar, namanya juga bukan orang sembarangan, pasti ada yang menemani dari kaumnya. Dan yang menemani itu ya dedengkot para orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika itu Abu Thalib ingin mengucapkan kalimat syahadat, namun ternyata teman-teman Abu Thalib yang berasal dari pembesar Quraisy ini membisikkan, akankah kamu di akhir hayatmu ini
mengkhianati Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Kata-kata itu terngiang-ngiang di Abu Thalib, dan sampai akhir hayatnya ternyata Abu Thalib nggak bersyahadat. Rasulullah sangat bersedih sekali karena tidak bisa membela pamannya sampai akhir hayatnya, meskipun dalam hadis disebutkan bahwa nanti di hari kiamat hukuman yang paling ringan yang Allah berikan di dalam neraka niku adalah hukuman yang Allah berikan kepada paman Rasul Abu Thalib. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya berupa menggunakan sendal yang terbuat dari api neraka sehingga otaknya mendidih. Jadi hukuman yang paling ringan di neraka ketika itu nanti ya, waliyadzubillah, semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dihindarkan dari panasnya api neraka, waliyadzubillah. Hukuman yang paling ringan itu memakai sandal atau menginjak bara api neraka dan otak itu umep. Kita pernah melihat air, pasti jenengan nate nggodhog banyu, klutuk, otak Abu Thalib seperti itu, dan itu terjadi selamanya. Kita bisa bayangkan bagaimana hukuman neraka yang lain, bagaimana hukuman neraka yang lebih berat lagi, bagaimana hukuman neraka bagi orang yang makan riba dan seterusnya. Ala kulli hal, para hadirin, ibu-ibu sekalian yang semoga selalu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat besar, yang seringkali orang itu menganggap aku ra entuk hidayah ra apa-apa, sementing mangan enak. Kadang-kadang ada yang demikian. Karena kita bisa melihat sekarang ya, itu juga termasuk tanggung jawab kita di beberapa daerah, banyak kaum muslimin yang keluar dari Islam itu faktornya makanan. Baik di daerah Magelang, di daerah Gunung Kidul, kemudian juga Lamongan Kidul ini juga ternyata banyak ya. Di daerah Lamongan Kidul itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Karena kalau kita lihat di peta padatnya secara struktur agama, utara, Lamongan Utara ini Masya Allah muslimnya kuat sekali, Islamnya kuat sekali. Semakin rada-rada ngidul mulai abang. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Mau bagaimanapun kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Maksud kami ingin menekankan di awal ini bahwa nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ini harus kita syukuri dan kita jaga. Bagaimana dengan menjaganya? Yaitu dengan cara kita memaksimalkan waktu kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ilmu kita, karena hidayah itu akan hilang kalau kita tidak jaga dengan ilmu dan amal. Hidayah itu akan hilang, terkikis sedikit demi sedikit kalau tidak kita jaga dengan ilmu dan amal. Orang yang baik hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik itu seperti bara api yang diletakkan di tengah-tengah abu. Lama-lama dia akan padam dengan sendirinya. Kalau jenengan pernah masak ngangge tungku, ya pasti dapetin mboten iki. Di waktu saya kecil masih dapetin masa-masa masak pakai kayu bakar. Urung enek LPG 3 kilo ini. Ya, ketika itu masih pakai kayu bakar. Kayu bakar. Jadi bara api itu ketika diletakkan di tengah-tengah abu, lama-lama dia akan redup mati jadi abu juga. Sama, ketika kita tidak menjaga kita hidayah yang Allah berikan itu dengan bara api amal dan ilmu, ya kita akan lama-lama redup sendiri lama-lama. Maka ini kita harus menjaga. Punya komunitas baik seperti ini, Masya Allah, ini adalah sebuah nikmat yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada satu nasihat yang menjadi awal dari pertemuan kita. Ini juga menjadi nasihat pertama yang Rasulullah sampaikan ketika beliau datang dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi ketika Rasulullah niku datang dari kota Makkah hijrah bersama sinten? Abu Bakar ya. Ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar, karena di kota Madinah ini menjanjikan akan melindungi beliau, sedangkan di kota Makkah ini memusuhi beliau dengan secara total, bahkan sudah merencanakan untuk membunuh beliau.
Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Yang mana ceritanya juga dramatis sekali, bagaimana beliau sembunyi ke goa dulu. Ya. Kemudian gantian tidur dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling besar cintanya kepada Rasulullah. Beliau mempersilahkan Rasulullah tidur duluan. Kemudian apa yang Abu Bakar lakukan? Namanya goa ya, goa di tengah gunung batu. Maka yang Abu Bakar lakukan adalah mempersilahkan Rasulullah tidur, dan Abu Bakar meraba-raba karena gelap mana kira-kira tempat keluarnya hewan melata itu. Jadi Abu Bakar menutupi lubang-lubang itu dengan tangan dan kakinya. Ya benar namanya goa, keluarlah hewan melata menyengat Abu Bakar. Bayangkan aja misalnya lipan atau kalajengking menyengat kita. Kira-kira gimana Bu? Wah kalau ibu-ibu langsung dipaten ya Kak. Tak bengok-bengok sih. Ya, delok. Kalajengking tiba-tiba teriak aja, tapi nggak dibunuh, nggak diapa. Abu Bakar ditutupi lubang-lubang goa itu dengan tangannya, lubang-lubang yang ada di dalam goa itu, dan kakinya, sehingga ketika hewan itu keluar, yang pertama digigit itu Abu Bakar. Tapi namanya manusia, Abu Bakar tidak mau teriak karena khawatir mengganggu Rasulullah. Apa yang Abu Bakar ditahan, tapi namanya manusia nggak tahan, air matanya menetes. Sampai Rasulullah terbangun karena ketetesan air matanya Abu Bakar. Wah, betapa romantisnya ya, Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu cintanya kepada Rasulullah melebihi cinta siapapun kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah terbangun karena Abu Bakar menetes air matanya. Nggak kuat nahan sakit, bayangkan ya, nggak kuat nahan sakit. Kemudian Rasul terbangun dan mendoakan sembuh seketika. Tapi yang poinnya bagaimana Abu Bakar begitu setianya kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, ada sebuah hadis, ya, termasuk nasihat pertama yang beliau sampaikan kepada orang-orang Madinah ketika itu, yaitu afsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Beliau bersabda, afsus salam, sebarkanlah salam. Kenapa salam? Karena salam ini ternyata bisa menumbuhkan kecintaan. Salam itu bisa menumbuhkan kecintaan dibandingkan ungkapan I love you. Iya, karena salam itu mengandung doa yang akan juga membawa keberkahan bagi orang yang mengucapkan dan orang yang bagi orang yang mengucapkan maupun orang yang dituju, sama-sama mendapatkan kebahagiaan, rahmat, keselamatan. Jadi luar biasa. Makanya kata Rasulullah, salah satu tanda akhir zaman itu nanti orang akan jarang mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang kenal. Kejadian ya. Kita kalau ketemu kalau nggak kenal, sopo ora salam. Delok itu, liri itu, tapi nggak salam. Ya memang seperti itu akhir zaman. Padahal mengucapkan salam itu berpahala sekali. Assalamualaikum misalnya kan. Ketemu salam. Duduk, woi. Mampir, misalnya gitu misalnya. Yo, ngono tok, enggak ada unsur doa. Padahal Islam punya cara menyapa orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mampir, enggak apa-apa sih nyapa. Seringnya di kita mampir yuk, Joko se, mene, kapan-kapan modalnya. Maksud kami, sapaan-sapaan itu sebenarnya kita sudah kadang-kadang melakukan, tapi belum kita hubungkan dengan syariat kita, itu salam. Dan mau Rasulullah pernah menyampaikan di akhir zaman, di zaman-zaman seperti ini, salam itu menjadi sesuatu yang langka. Padahal itu doa. Kita mengucapkan assalamualaikum, satu kata misalnya. Kan salam itu cuma 3 potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 doa yang dijadikan satu kalimat panjang. Nah, kita bisa bayangkan ketika itu dilakukan pasti akan menunjukkan kecintaan. Ya. Jenengan bisa buktikan sendiri karena memang para ulama menyebutkan bahwa ucapan salam itu menumbuhkan kecintaan. Ucapan salam itu menumbuhkan kecintaan. Jenengan gak disenangi orang, setiap ketemu ucapin aja salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Misalnya ada orang yang tidak suka dengan kita, ketemu kita salamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus, gak dijawab gak apa-apa, salami aja. Suatu saat akan tembus hatinya itu dengan
kecintaan kepada kita. Karena memang itu ajaibnya ucapan salam. Yang pertama itu afsus salam. Kemudian yang kedua, wa'at imut to'am, berilah makanan kepada orang-orang, berbagi. Ya. Jadi perintah Rasulullah yang kedua, ketika kita ingin bagaimana kuat suatu masyarakat, ya. Jadi ini perintah Rasulullah yang pertama ketika beliau sampai ke kota Madinah. Beliau ingin masyarakat Madinah ini menjadi masyarakat yang kuat. Maka kalau kita ingin sedayu lawas ini menjadi masyarakat yang kokoh unsur keimanannya, unsur ukhuwah, ikatan persaudaraannya, maka resep yang pertama adalah afsus salam. Sebarkan salam. Ketemu siapa aja salam. Pokoknya muslim salam. Kan di Sedayu mudah sekali. Insya Allah 100% muslim di Sedayu. Ketemu siapa aja muslim itu. Salam aja, nggak perlu khawatir iki kafir tak muslim, nggak. Enaknya di Sedayu gitu. Kalau Surabaya kan bingung, iki muslim tak gak. Kadang-kadang yang muslim soalnya nggak pakai jilbab ya. Kalau di sini alhamdulillah mayoritas pakai jilbab. Meskipun beberapa waktu terakhir ini mulai banyak yang nggak pakai jilbab ini, waliyadzubillah ya. Ya. Ujian ya. Ujian akhir zaman juga ini ya. Ya. Jadi afsus salam wa atimut ta'am itu dua nasihat untuk mengikat sosial masyarakat. Ya. Wasilul arham, kemudian yang ketiga sambunglah silaturahmi. Jadi ini sekali lagi untuk menguatkan persaudaraan, apalagi kita hidup di Sedayu ini masya Allah yang bisa dibilang 80% itu saling bersaudara. Iku sik dulurku, iku sik sanaanku gitu kan ya. Mbuh tapi ya apa gak ngerti pokoknya sik sanaan aduh iku pokoknya sanaanku. Kampung kono iku sanaanku kabeh kan gitu biasanya nggih. Sampai yang di kono lor misalnya. Oh iya sanaanku kenal iki kabeh disebutno. Jadi ini bersaudara dan salah satu keutamaannya adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Wasilul arham. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita sebenarnya kata-kata silaturahmi itu adalah menyambung tali persaudaraan. Jadi silaturahmi itu dilakukan kepada kerabat. Sebenarnya secara istilah syariat kita, silaturahmi itu kepada kerabat yang punya hubungan saudara dengan kita. Dan itu pahalanya berlipat. Itu pahalanya berlipat dibandingkan kita mengunjungi seseorang yang sesama muslim tetapi tidak ada hubungan kerabat. Itu juga bernilai pahala. Tetapi ketika kita mengunjungi seseorang yang ada hubungan kerabat, itu namanya silaturahmi. Meskipun hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pokoknya ngunjungi siapa wae silaturahmi. Bahasa Indonesia kan gitu ya, di KBBI kunjung-kunjung itu silaturahmi. Tapi dalam bahasa Arab silaturahmi terdiri dari dua kata. Yang pertama kata silah, menyambung, ar-raham. Raham itu ikatan kerabat, ikatan rahim. Kita berasal dari ujung satu rahim yang sama, kerabat. Jadi silaturahmi itu sebuah cara yang diberikan oleh Islam untuk menyambung tali kerabat. Sebenarnya. Maka ini 3 nasihat pertama Rasulullah ketika baru datang ke kota Madinah. Sebarkan salam. Nah, ini sudah kita harus coba ini. Mulai sekarang ketemu siapa aja salam. Assalamualaikum. Salam. Kemudian yang kedua, ya, kalau salam ini juga yang paling afdal ya dengan tasofah kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya ucapkan aja salam. Yang penting kita mendoakan. Jenengan akan merasakan, misalnya jenengan ada yang nggak senang dengan panjenengan, misalnya jenengan pegang tangannya salam, assalamualaikum. Sekali, 2 kali, nggak sampai sebulan setiap hari, itu lama-lama dia akan luluh juga hatinya. Atau paling minimal dia nggak akan nongol di jalan. Ya. Saking bencinya dia nggak akan di situ karena takut khususnya gak benci aku. Karena masya Allah, jangan bisa merasakan tasawuf ya, itu sangat menumbuhkan kecintaan, apalagi dengan ucapan salam. Tatap matanya salaman, assalamualaikum. Berbeda, tidak akan ada kesan yang sama dengan hal tersebut. Saya dicoba nih Bu. Ya, itu sudah
sudah pernah kita coba ya. Dan itu manjur gitu. Itu manjur sekali. Setidak suka apapun ketika kita tasofa, pandang matanya, ucapkan salam, Masya Allah, itu syariat Islam yang sangat mengeratkan persaudaraan ya, mengeratkan persaudaraan. Tapi tentunya dengan yang mahram ya. Jangan yang bukan mahram malah nyari gara-gara, itu namanya ya. Tentunya dengan yang sesama mahram. Kemudian yang kedua, tadi at'imut ta'am, saling memberi makan, saling mengirimi makanan. Ini juga sebenarnya menjadi tradisi orang Indonesia ya. Dulu punya kelebihan kuah kayak nole nang samping di nganter-nganter ke tetangga. Itu adalah tradisi yang sangat bagus sekali. Tradisi yang sangat bagus sekali. Meskipun tradisi untuk balik no mangkok kosong itu juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau di kita, ojo dibalik no se, kose gurung no isine ya. 2 hari lagi kepikiran ngisi apa kan. Sebenarnya kan kita memberi bukan untuk mendapatkan kembali kan ya. Jadi itu harus ditanamkan juga di masyarakat kita. Sebenarnya secara syariat intinya kita memberi sudah selesai. Tidak perlu aku mau kei duduh das manyung kok iki apa balik iki yo. Gak sabar. Gak sabar balik apa. Ya, jangan seperti itu ya. Mau budal soto balik kudu rawon ngeten nggih. Budal pecel barike kudu gaduh-gaduh. Ya enggak harus seperti itu. Intinya Rasulullah memerintahkan apa? At'imut ta'am, salinglah kalian berbagi makanan. Karena itu sangat membangun kecintaan dengan tetangga-tetangga, dengan saudara apalagi. Kita lihat masyarakat yang mulai jarang yang seperti itu. Iku isine musuh-musuhan. Masyarakat yang sudah jarang saling berbagi makanan, mengucapkan salam, apalagi silul arham, silaturahmi, isinya rasan-rasan. Kerjaannya rasan. Isu bareng ngeterno anak sekolah ya rasan-rasan. Awan-awan sik rasan-rasan maneh. Sore bareng ngeterno ngaji ya sik rasan-rasan. Bengi bar isya ya sik sempat-sempate. Ya itu karena tidak ada 3 hal ini dilakukan. Coba kalau dia terbiasa mengucapkan salam kepada tetangganya, berbagi makanan, apalagi silaturahmi, maka 3 hal ini otomatis akan hilang. Kemudian, ibu hadirin, semoga jenengan semuanya selalu dilimpahi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat keempat yang dinasihatkan oleh Rasulullah ketika pertama kali datang setelah 3 nasihat yang berkaitan dengan hablum minan nas, ada satu nasihat penting yang menjadi akhir dari nasihat Rasulullah ketika itu, yaitu apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang lain sedang tertidur. Masya Allah. Jadi nasihat Rasulullah kan ada 4. Yang pertama afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kerjakan salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Itu hablum minallahnya. Itu hablum minallahnya. Tadi yang 3 pertama hablum minan nas, menjalin komunikasi yang baik dengan manusia. Kemudian Rasulullah tutup nasihat tersebut dengan hablum minallah. Jangan lupakan ikatan kita dengan Allah. Kenapa di situ tidak ada nasihat untuk sholat 5 waktu? Ya itu wajib. Sholat 5 waktu ini pun sampun wajib. Mboten sah diingatkan lagi. Ya. Kemudian hal-hal yang wajib, saum Ramadan, kemudian berzakat, kemudian menutup aurat bagi wanita yang sudah balik usianya, itu sudah hal wajib, nggak perlu dinasihatkan di awal tadi. Tetapi Rasulullah tambahkan hal-hal wajib itu dengan apa? Hal penting hablum minallahnya, yaitu wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Ketika Rasulullah sedang tertidur. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dalil betapa pentingnya sholat malam. Ya, betapa pentingnya sholat malam. Ketika kita membicarakan sholat malam, ada istilah yang sering kita dengar. Yang pertama tahajud, yang kedua qiyamul lail. Ya, tahajud dan qiyamul lail. Kemudian kalau mau kita tambahkan ada istilah taraweh kan gitu ya. Yang pertama, apa sebenarnya tahajud itu? Kita bisa baca di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 79.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, pergunakanlah sebagian waktu malam untuk bertahajud bihi dengan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, ya. Nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu, sebagai keutamaan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka engkau akan dibangkitkan oleh Rabbmu dengan kondisi yang terpuji. Di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan fatahajjudu al-qiyamu ila sholati minan naum. Jadi ketika ditanya apa sih bedanya tahajud, qiyamul lail dan tarawih misalnya. Tahajud itu adalah al-qiyamu ila sholati minan naum, bangun untuk mengerjakan sholat setelah tidur, itu namanya tahajud, ya. Jadi tahajud itu adalah sholat yang kita kerjakan di malam hari, yang kita kerjakan setelah kita sebelumnya tertidur, itu namanya tahajud. Karena secara bahasa tahajud itu bisa bermakna tayakkud, ya. Kadang-kadang juga disebutkan maknanya niam, tidur. Ini uniknya bahasa Arab di sini, ya. Jadi satu kata itu memiliki dua makna, terkadang bahkan dua makna ini bertentangan satu sama lain. Tahajud ini sebagian ulama ahli bahasa mengatakan artinya tidur, sebagian mengatakan artinya terbangun. Maka ulama salah satunya di antara di sini disebutkan, beliau mengatakan, ya, di sini katakan bahwa tahajud itu maknanya adalah al-qiyamu ila sholati minan naum, ya. Tahajud itu bangun untuk mengerjakan sholat setelah sebelum tertidur. Jadi ketika dikatakan tahajud itu apa? Turu sik tangi, itu tahajud. Ya, jadi ketika kita setelah Isya tidur, meskipun hanya 5 menit, 10 menit bangun, maka itu bernilai tahajud. Itu bernilai tahajud. Meskipun waktu tahajud yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Kemudian adapun qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Ya, qiyamul lail secara sederhana harus kita katakan bahwa qiyamul lail itu adalah segala bentuk ibadah yang dikerjakan di malam hari. Itu qiyamul lail. Jadi misal jenengan mantun Isya, lenggah teng mushola nyekel Quran, ngaji ngantos jam 11, ngantuk wudu sedilut, lungguh maneh ngaji maneh misalnya sampai jam 1. Kemudian setelah itu baca-baca buku-buku Islami, kemudian sampai jam 2 mulai sholat sampai subuh, itu namanya qiyamul lail, menggunakan waktu malam untuk ibadah, atau ibadah di waktu malam hari tanpa ada syarat tidur sebelumnya atau bagaimana, maka itu namanya qiyamul lail. Beribadah di malam hari itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi qiyamul lail itu lebih umum dibandingkan tahajud. Qiyamul lail itu lebih umum dibandingkan tahajud, ya. Kemudian ada istilah tarawih, ya. Kita tentu mendengar istilah tarawih. Ini sebenarnya adalah suatu amal yang dulu sempat dilakukan Rasulullah di awal-awal, kemudian Rasulullah tidak melanjutkan karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih itu suatu ibadah yang khusus dikerjakan di Ramadan, dan ada namanya tarawih, ya. Ada banyak rohahnya, ada banyak istirahatnya. Jadi tarawih itu suatu sholat yang ada istirahat-istirahatnya. Yang kalau kita baca literatur fikih, ya, dulu di awal-awal Islam tarawih itu ya 23 rakaat yang paling banyak. Yang paling banyak 23 rakaat. Meskipun tahajudnya Rasulullah itu cuma 11, ya. Tahajudnya Rasulullah itu 11, tapi tarawih yang diamalkan oleh para sahabat kalau kita baca-baca itu 23. Kemudian nanti bisa kita baca lagi dalam fikih itu ternyata Imam Malik bin Anas itu ulama, termasuk imam mazhab yang tinggal di kota Madinah. Beliau mengatakan kalau orang di Makkah, ya, tarawih itu, jadi kenapa dikatakan tarawih? Salah satu kisah yang menyebutkan bahwa orang dulu ketika di antara satu salam dengan salam yang lain tarawih itu roha, ada istirahat. Tapi istirahatnya bukan leye-leye, mangan jajan, HP-nan, bukan. Istirahatnya itu tawaf. Istirahatnya itu apa?
tawaf ya. Salat di Masjidil Haram, istirahat, 2 rakaat istirahat, tawaf. Tawaf sih. Bar tawaf salat maneh. Ya jenenge Ramadan kan ibadah ya. Beda dengan kualitas iman kita. Tarawih niku ndolek sing cepet, ndang mari imame rada suwe iku wis do watuk jamane. Oh. Wis lewes amin niku wis mboten ikhlas pokoke amine niku. Amin. Amin masalah. Lagi nyeneni imame tapi ya. Tapi itu nyata di kita ya. Imam suwe niku wis iki imame sapa iku aja diundang maneh pokoke. Beda kualitas imannya itu beda. Kalau orang zaman dulu tahu ini Ramadan kudune ibadah iku pol. Sak kemenge. Ya sak kemenge. Biasane kita niki lek salat krasa wis kemeng kabeh. Mulai metu teko masjid ketemu bolone ngobrol ngadeg niku sak jam ora krasa. Padahal tarawih setengah jam krasa pegel. Masyaallah ya. Keliling pasar dolek buka niku mlaku jam-jaman ngantri yo sik ngatasi. Giliran tarawih krasa kabeh. Niku faktornya duduk sikile tapi hatine niku. Jadi ini harus kita pahami bahwa beda antara tahajud, qiyamul lail dan tarawih. Tarawih ini suatu salat yang nuansanya banyak rohahnya dan itu nuansanya adalah Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bacakan salah satu dalil keutamaan tahajud adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 79. Di sana sebenarnya perintah ini untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi harus kita pahami bahwa segala perintah untuk Rasulullah yang terdapat di dalam Al-Quran, apabila tidak ada pengkhususan akan hal tersebut, maka perintah itu juga berlaku bagi umatnya. Ini harus kita pahami. Ojo, wah iki kan kangge Rasul, langko ora. Rasul wae dikongkon apa mana sampean, maksudnya kan itu. Rasul mawon dengan tahajud diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama seperti yang disebutkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya salasun alayya faridatun wali ummati tatawwuun. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya ada 3 amalan yang bagi Rasulullah wajib tapi bagi umatnya itu bernilai sunnah. Yang pertama apa? Qiyamul lail. Kemudian yang kedua wal witru, melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga wasiwaku, bersiwak. Ya, bersiwak itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Melaksanakan witir. Kenapa witir dikhususkan dari qiyamul lail? Tadi karena qiyamul lail itu umum sekali maknanya. Tapi kalau witir jelas ini suatu ibadah tertentu yang berupa sholat witir. Jadi bagi Rasulullah menurut sebagian ulama qiyamul lail itu hukumnya wajib. Bagi Rasulullah khusus qiyamul lail itu hukumnya wajib, tapi bagi umatnya hukumnya sunnah dan keutamaan. Dan ini adalah sebuah keutamaan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama juga, qiyamul lail itu adalah da'bus sholihin, kebiasaannya orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu salah satu kebiasaannya yang tidak akan pernah beda antara satu orang soleh dengan orang soleh yang lain adalah apa? Qiyamul lail, tahajud, ya, khususnya tahajud. Jadi gak ono ceritane wong ngaku soleh kok gak tahajud, gak ono. Kenapa? Karena tahajud ini adalah suatu ibadah yang paling afdol setelah sholat wajib. Sholat wajib. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tahajud ini adalah mengerjakan suatu ibadah di saat-saat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Bagaimana dalam hadis dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa sulusul lailil akhiru. Jadi ketika sepertiga malam terakhir, jadi kalau malam dari jam 6 ya, jam 6 kita anggap sampai jam 5, maka sepertiga malam terakhir ya kurang lebih dari jam 2 atau jam 1. Jam 2 lah ya, jam setengah 2, jam 2 itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk apa?
untuk mendengar jika ada hamba yang meminta akan Allah beri, jika ada hamba yang berdoa akan Allah kabulkan. Yang ketiga, jika ada hamba yang bertaubat akan Allah ampuni. Jadi di sepertiga malam terakhir itu waktu yang terdekat bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang kita carikan solusinya kepada Allah di sepertiga malam terakhir yang tidak teratasi. Sebesar apapun masalah kita, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Utang, misalnya utang. Berapa miliar tahu utang kita ini? Ceritakan kepada Allah di sepertiga malam terakhir dengan hati yang penuh keikhlasan, itu akan selesai. Anak yang bermasalah, keluarga yang bermasalah, tetangga yang bermasalah, selesaikan di sepertiga malam terakhir. Malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir ini adalah da'bus sholihin, kebiasaannya orang soleh. Tidak ada satupun orang yang soleh, yang benar-benar soleh, yang dia meninggalkan tahajud. Tidak ada. Karena itu adalah sarana untuk mendekat kepada Allah yang paling istimewa. Jalur VIP niku. Jalur VIP. Kenapa? Karena tadi shollu bil laili wan nasu niyam. Tahajud itu waktu-waktu di mana yang lain itu senang-senangnya tidur. Sepertiga malam terakhir ini waktu pules-pulesnya gitu. Kita bangun jam 10 itu seisok turu maneh, tapi masih bisa bangun. Tapi kalau sudah bangun jam 2 itu pengennya turu maneh. Kecuali kalau memang panggilan-panggilan itu kita jawab ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa sebenarnya Allah itu kan cinta sekali dengan kita. Salah satunya adalah kita selalu diberi kesempatan untuk beramal soleh di waktu-waktu yang mulia. Soalnya tahajud. Betapa sering kita ini kadang-kadang ngelilir. Dilungkas, tangi-tangi azan. Dilungkas, diluk maneh lah, nanggung wae sik lara kabeh. Nanggung. Atau tangi kerjaan. Goreng pitik. Atau ngeliwet sego atau apa karena jualan, bangun jam 2 tapi ora sempat tahajud. Kenapa? Ini cuma jam 5 ya. Jadi satu resep untuk bisa bangun tahajud ya, dari sekian banyak resep yang paling terbukti untuk bangun tahajud itu apa? Tarkul ma'asi. Satu resep yang bisa kami berikan sebagaimana diberikan oleh para ulama yang kami baca, kami tanya guru-guru kami, satu resep untuk mudah tahajud apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita satu hari itu banyak maksiat, pastikan kita malamnya itu tahajud kebablasan atau paling minimal tahajud tapi nggak bisa menikmati tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang dicintai tadi. Jadi kalau kita maksiat ini banyak ya, apalagi kita di akhir zaman ini, masya Allah, ini maksiat datang ke kita sendiri ya. Di zaman sekarang kita nggak perlu pergi ke tempat maksiat, di rumah, di dalam kamar, bahkan di masjid iso melok maksiat ya, ngerasani wong. Kadang-kadang kita melihat video di YouTube, delokno kajian, iklan gak karuan. Bayangkan ya, kita niat baik itu, lihat kajian, si ono iklan sing gak karuan. Apalagi pancen niat maksiat, ditambah gampang. Maksud kami apa? Kita ini hidup di zaman maksiat itu merajalela. Kita tidak perlu keluar rumah untuk bermaksiat, kita cukup duduk manis, maksiat akan memberi kesempatan kita untuk bermaksiat. Barang siapa yang bisa tarkul ma'asi, maka di malam harinya dia akan disambut oleh Allah dengan tahajud. Dengan tahajud. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sulit tahajud itu bukan karena kita kebanyakan makan, bukan karena kita lek turu gak sok tangi, ya buktine tangi terus. Sopo sing turu gak iso tangi? Ya tangi. Kurang tidur, kurang istirahat enggak. Rasulullah niku istirahat juga sedikit. Rasulullah itu mikir negara, mikir para sahabat, mikir luar negeri. Kita mikir apa gitu? Enggak. Banyak pikiran, banyak masalah. Enggak. Sebenarnya kita itu berat tahajud. Kenapa? Karena di pundak kita, di atas kelopak mata kita ini terbebani dengan dosa para hadirin. Makanya di antara resep-resep tahajud yang paling manjur itu apa? Tarkul ma'asi. Coba jenengan dari pagi
bangun tidur sampai tidur lagi, sekuat tenaga menghindarkan diri dari maksiat, malam hari akan Allah bangunkan jenengan dengan kondisi yang segar sehingga bisa beribadah tahajud. Itu jaminan itu. Itu yang telah dicoba oleh para ulama, dicoba oleh orang-orang soleh. Jadi bukan alarm masih nyetel alarm 10 alarmnya, tapi lek maksiat terus, tangi tahajud ya sholat tapi ngantuk-ngantuk gak menikmati. Kenapa kita bisa menyambut tahajud dengan hati yang lapang? Itu ketika hati kita bersih dari dosa. Jadi ini sebagai penutup ya. Resep tahajud, dari sekian banyak resep tahajud yang disebutkan oleh para ulama, sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, membaca doa, kemudian tidurnya sesuai sunnah, tidak makan terlalu banyak ketika malam. Itu syarat-syarat yang sifatnya teknis, usaha-usaha, tips-tips yang sifatnya teknis. Tapi urusan tahajud itu urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kotor penuh dosa, tidak bisa kita menikmati tahajud. Meskipun bangun melek iku rasa-rasa lungguh, rasa turu, tetap sholat pun juga kepikiran. Sholat tahajud ini tenang, dunia ini sangat tenang sekali ketika waktu tahajud. Tahajud masih kepikiran tetangga, tahajud masih kepikiran anak, tahajud kepikiran utang, tahajud gak benar-benar menikmati tahajud itu bukan karena kita kakean pikiran, tapi karena hati kita belum bersih. Hati kita belum bersih. Ini sebagian nasihat kangge kula piyambak lan panjenengan sedanten, bahwasanya satu resep untuk bisa mudah bangun tahajud itu apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Itu aja. Kalau kita bisa benar-benar meninggalkan kemaksiatan dari pagi sampai akan tidur, insya Allah akan Allah bangunkan kita dengan cara apapun untuk bisa tahajud sepenuh hati. Sepenuh hati. Nikmat. Bahkan jenengan bisa nangis ketika tahajud. Jangan sampai delok film nangis, tahajud maus Al-Quran ratau nangis. Nah, oleh itu. Padahal di antara dua air mata yang tidak akan tersentuh api neraka itu apa? Satunya mata yang berjaga di jalan Allah, yang berjihad, kemudian dia lembur untuk menjaga kawan-kawannya. Yang kedua adalah ainun tahsyallah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa nangis, itu harusnya kita demikian. Jangan sampai ingat hal-hal yang remeh nangis. Delok TV nangis, padahal dibujuki TV nih. TV ku isine bujukan kabeh. Ya kan? Sing bener mek azan maghrib. Sing nang TV sing bener mek azan maghrib, iklan ya bujukan kabeh. Berita padha ae, apa meneh film. Sing bener mek azan maghrib. Ngono ndelok nangis. Tahajud gak nangis, itu ada yang masalah dengan hati kita. Ya, bukan masalah dengan matanya gak isok nangis, gak isok nangis. Hati kita yang terlalu keras untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengingat kangge kula lan panjenengan sami, sebenarnya banyak sekali keutamaan tahajud dan jenengan tentu sudah mengetahui tersebut, bahwa bahkan kami yakin hampir semua, bahkan kalau bisa dikatakan semua yang hadir di sini, panjenengan adalah orang-orang yang termasuk dari ahlu tahajud, yang selalu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu resep yang harus kami sampaikan tadi, untuk bisa benar-benar menjadikan tahajud itu maksimal manfaatnya, besar nilainya ya, yaitu apa? Tarkul ma'asi, bersihkan hati kita dari dosa, tinggalkan kemaksiatan, maka itu akan menjadikan kita dijauhkan dari segala beban untuk melaksanakan tahajud. Sekian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat untuk bisa bangun tahajud, bahkan kalau bisa menangis di malam hari, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan keluarga kita untuk bisa istiqomah di atas jalan kebenaran, sehingga pada akhirnya kita berkumpul bersama seperti ini bersama keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Katah kelepatanipun kula nyuwun pangapunten, ketika ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.